Hai, welcome. Kali ini, saya akan melakukan riset sharing mengenai perbandingan metode data mining classification pada kasus bank telemarketing menggunakan tool WK. Yang mendasari penelitian ini adalah, yaitu salah satu strategi marketing yang diterapkan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah adalah teknik pemasaran produk menggunakan telemarketing. Agar memperoleh manfaat yang lebih lagi dari teknik telemarketing ini, maka tim marketing perlu mempelajari pola calon nasabah yang tertarik untuk membuka tabungan deposito, sehingga tim marketing dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan fokus dan strategi pemasaran ke depannya. Dengan penggunaan algoritma data mining classification, bank dapat membuat prediksi mengenai minat calon nasabah melalui pola-pola yang terdapat pada data telemarketing. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan pada data mining mencakup data collection, data preprocessing, classification, dan model evaluation. Data collection adalah proses mengumpulkan semua contoh data untuk menghasilkan dataset. Sedangkan data preprocessing merupakan proses untuk memodifikasi dataset agar kualitas data meningkat dan memberikan input yang lebih baik ke data model. Selanjutnya, classification meliputi pembuatan model dengan menerapkan algoritma data mining ke dalam dataset yang telah diproses. Langkah preprocessing dan classification dapat diulang atau divariasikan untuk mengekstrak informasi secara lebih dalam. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu evaluasi, mencakup penggunaan metrik untuk membandingkan kekuatan prediksi dari algoritma yang diterapkan. Untuk tahapan data collection sendiri, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang pemasaran melalui telemarketing yang bertujuan untuk mempromosikan program deposito berjangka kepada nasabah yang dilakukan oleh lembaga perbankan dari Portugis. Data ini diambil dari Mei 2008 hingga November 2010. Dan data ini tersedia untuk umum di UCI Machine Learning Repository yang dapat diambil pada website berikut. Untuk tahapan preprocessing, perlu dijelaskan preprocessing sendiri merupakan salah satu tahapan yang penting untuk data pada proses mining. Data yang digunakan dalam proses mining tidak selamanya dalam kondisi yang ideal untuk diproses. Terkadang, pada data tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari proses mining itu sendiri. Misalnya, missing value, data redundant, outlier, ataupun format data tidak sesuai dengan sistem. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan tahap preprocessing. Namun, pada dataset bank telemarketing yang digunakan pada penelitian ini, tidak terdapat missing data. Data yang berpotensi akan missing value telah berisi nilai unknown maupun others, sehingga data tersebut tidak ambigu lagi. Selanjutnya adalah tahapan attribute selection. Tujuan dari attribute selection adalah menentukan atribut atau variabel pada dataset yang memiliki pengaruh yang besar terhadap distribusi kelas. Dalam hal ini, WK menyediakan fitur untuk perankingan atribut berdasarkan pengaruhnya terhadap kelas. Di sini, saya memilih menggunakan mode cross-validation dengan metode ranker yang sudah tersedia pada WK. Dari atribut yang sebelumnya telah diseleksi, kemudian dilakukan training untuk membangun model, sehingga nantinya model ini akan dapat mengklasifikasikan menjadi kelas yes dan no, yang mana hal ini menggambarkan keputusan nasabah dalam membuka rekening deposito. Dalam penelitian ini digunakan metode classification yaitu naive Bayes dan dua algoritma tree-based machine learning yaitu random forest dan decision tree J48
yang merupakan implementasi algoritma Decision Tree J4.5 berbasis Java yang digunakan pada tool WK. Setelah dilakukan classification dan testing, maka proses selanjutnya adalah model evaluation, yaitu membandingkan antara actual data dengan hasil prediksi dari classifier. Dalam hal ini, digunakan confusion metric yang terdiri dari akurasi. Akurasi adalah ukuran yang memberitahu bagaimana performansi dari sebuah sistem. Dalam konteks penelitian ini, akurasi menjelaskan seberapa baik kinerja model dalam melakukan klasifikasi secara tepat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian ada precision. Precision menunjukkan seberapa presisi model dapat mengklasifikasikan ke kelas yang benar. Kemudian ada recall. Recall menunjukkan perbandingan antara kasus yang positif, yaitu yang mempunyai kelas yes, dengan kasus yang diprediksi secara tepat, baik TP maupun FN. Yang terakhir ada event score, adalah ukuran akurasi yang mengkombinasikan antara precision dan recall. Tidak lupa juga dibandingkan classification speed yang mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan algoritma untuk melakukan klasifikasi data. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa algoritma naive Bayes memiliki akurasi sebesar 88,34%, sedangkan random forest sebesar 89,12%, dan decision tree J48 sebesar 90,30%. Dari hasil eksperimen, didapatkan kesimpulan bahwa nilai akurasi terbesar diperoleh dari korelasi antara atribut duration, p-outcome, housing, contact, p-days, previous, campaign, loan, marital, dan month. Sedangkan atribut balance, education, job, day, age, dan default memiliki korelasi yang tidak terlalu besar terhadap kas. Juga didapatkan kesimpulan bahwa algoritma decision tree J48 memiliki akurasi yang paling baik di antara ketiga algoritma yang dibandingkan. Namun dari sisi classification time, algoritma ini tidak lebih baik daripada naive Bayes. Selanjutnya, mari kita lihat demo aplikasi menggunakan WK. Pertama-tama, open file dan cari file dataset yang akan digunakan. Di WK ini bisa support dengan file dengan tipe arff, .name, .csv, dan lain sebagainya, dan kali ini kita akan membuka file .csv. Hasilnya ada beberapa atribut dari dataset dan juga dapat dilihat visualisasi dari atribut-atribut tersebut terhadap kelasnya. Kemudian setelah itu kita juga bisa memasukkan filter, misalnya di sini remove duplicate data. Klik apply, dan karena pada dataset ini tidak terdapat duplikat, maka kita lanjutkan ke select atribut. Di sini saya menggunakan ranker dan atribut evaluation-nya kita gunakan yang correlation. Kita start dan akan tampil rankingnya. Ini kita pakai untuk melakukan filtering terhadap atribut yang akan kita seleksi. Kita coba remove, kemudian setelah itu kita lanjut ke classifier. Di sini saya akan coba menggunakan naive Bayes. Kemudian kita start dan dihasilkan akurasi sebesar 88,34%. Kita coba lagi dengan classifier
yang lainnya yaitu Random Forest dan J48. Terima kasih.